Kompasiv Media, reach the world. Tuhan tidak pernah berjanji langit kehidupan kita ini akan selalu biru. Tetapi Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan menyertai langkah kehidupan kita di dunia ini. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa jalan yang kita lalui di dunia ini akan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melalui kehidupan di dunia ini. Saudara dan saudari, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa kegagalan? Ya, setiap satu kita sudah pasti pernah merasa gagal dalam kehidupan kita. Gagal di dalam perkara yang kecil meskipun perkara yang besar. Jatuh dan bangun dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa. Kita pasti pernah merasa apakah itu artinya kegagalan di dalam kehidupan kita. Inilah warna-warni kehidupan yang akan kita lalui sebagai manusia. Kita pernah gagal dan kita pernah merasa kecewa. Lumrah kehidupan sebagai manusia biasa. Dan di dalam waktu-waktu kita melewati kegagalan itu, seringkali juga kita mempersalahkan di mana Tuhan dikala kita sedang berada di dalam gelapnya kegagalan, kekecewaan yang kita sedang hadapi di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tema daripada pertemuan kita adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara kita pada Sabat ini. Bagaimana kita melihat kegagalan itu dari sudut positifnya dalam kerohanian kita, supaya meskipun kita melalui kegagalan itu, meskipun kita merasakan kekecewaan itu, tetapi kita tidak pernah menyalahkan Tuhan, apatah lagi meninggalkan Tuhan. Shalom dan selamat hari Sabat saya ingin ucapkan buat saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih buat Anda semua karena Anda sudi bersama dengan siaran Kompasiv Media yang ke udara kali ini di Sabat yang ke-12 di triwulan yang ketiga tahun 2024. Kita sudah berada di penghujung daripada triwulan yang ketiga ini. Mari kita pikirkan dan mari kita imbas kembali. Pernah tak kita melalui kegagalan dan kekecewaan pada hari-hari yang lalu, pada hari yang semalam? Mungkin kita pernah menangis, bersedih, meratapi suatu kegagalan yang pernah berlaku di dalam hidup kita. Ya, saya pernah merasa gagal dan Anda juga mungkin pernah merasa gagal. Namun syukur pada Sabat ini ya Tuhan. Kita begitu bersyukur kepada Tuhan karena kita masih berada bersama dengan Yesus untuk meneruskan perjalanan hidup ini. Dan pada saat ini saya ingin membawa kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mau mempelajari firman-Mu. Kekecewaan yang membawa berkat buat kami semua. Satu persatu kami ya Tuhan, pernah meratapi, menangisi, bersedih atas kegagalan yang pernah kami rasai di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, ajarkan kami untuk bersikap positif, terus bersandar kepada Engkau ya Tuhan, meskipun hidup kami ini berhadapan dengan gelombang besar yang mungkin membawa kami tersungkur dan gagal dalam hidup ini. Tapi kami percaya Tuhan, hanya Engkau saja sumber kekuatan buat kami. Karena selepas itu, pastinya
kami akan menerima berkat yang lebih besar, kejayaan yang lebih besar, karena kami tetap bersandar dan mengandalkan Engkau sebagai kekuatan kami untuk melepasi halangan, gelombang pencobaan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami di waktu kami menikmati firman Tuhan siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Kita akan menikmati lagu yang pertama pada Sabat ini. Lagu yang pertama pada Sabat ini bertajuk Lingkupiku. Ya, pada waktu kita berada tersungkur, jatuh di dalam kehidupan ini, percayalah kuasa Tuhan, Tuhan senantiasa berada melingkupi kehidupan kita di saat apa juga keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Lingkupiku yang akan disampaikan oleh Three Angel, yaitu Darlene, Acah, dan juga Alet. Kita nikmati lagu yang pertama untuk siaran Sabat yang ke-12. Dipersilakan. Dengan sayangmu
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati yang disampaikan oleh Three Angel sebentar lagi, puji Tuhan. Ya, kita bercakap pada sahabat ini tentang kekecewaan, ya. Kita pernah merasa kecewa, dan kecewa itu sering kali berlaku di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah berimpian, kita pernah bercita-cita untuk kehidupan kita, namun kita gagal untuk mencapai impian itu, lalu kita merasa kegagalan itu telah menyebabkan kita merasa berduka cita. Walaupun seringkali mungkin kita mencoba untuk mencapai impian kita, tapi masih juga menemui jalan buntu ataupun menemui jalan kegagalan. Jadi pastinya kita merasa sedih, bukan? Bila apa yang kita impikan, apa yang kita hajati itu tidak boleh kita capai dalam hidup kita. Lalu kita bertanya, ya Tuhan, di manakah Engkau di waktu kita sedang mau mencapai impian tersebut, tetapi tetap gagal di dalam usaha kita. Lalu kita bertanya kepada diri kita, kita coba bertanya kepada Tuhan, di mana kekuasaan Tuhan untuk membantu kita mencapai apa yang kita hajati. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah gagal untuk memberikan pertolongan kepada kita. Cuma saja kita gagal untuk mencari Tuhan di waktu kita mau berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Dalam arti kata yang lain, di waktu kita mau mencapai cita-cita, seringkali kita lupa untuk mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan usaha kita untuk mencapai impian tersebut. Maka di sini kita sudah menggunakan kekuatan kita secara pribadi untuk tujuan agar kita dapat mencapai impian tersebut. Disinilah mungkinnya silapnya apabila kita pernah melupakan Tuhan dikala kita mau mencapai kejayaan di dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudari, Tuhan akan tetap sanggup menolong kita, ya. Kekuatan kita hanyalah kepada Tuhan Yesus yang akan terus menolong kita, membantu kita, dan jangan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Di dalam setiap usaha kita, pastinya penat lelah kita ini akan kita dapat menuai hasilnya jikalau kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita, tindakan kita, usaha kita di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti sanggup. Lagu yang kedua yang akan kita nikmati yang akan disampaikan oleh True Echo. Kita nikmati lagu ini, dipersilakan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, 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 kita harus percaya. Percayalah, Dia tak Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada True Echo, Tuhan pasti sanggup. Ya, di dalam Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2 mengatakan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Satu ayat yang memberikan kita kekuatan di dalam mengatur kehidupan kita pada hari-hari yang seterusnya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal jika kita menyerahkan rencana kita itu kepada tangan Tuhan. Jika rencana manusia sering gagal, maka rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal karena Tuhan boleh melakukan segala sesuatu. Mari kita melihat cerita Ayub. Ayub secara ringkasnya ceritanya adalah Ayub melalui saat-saat penderitaan di dalam hidup dia. Dia telah kehilangan harta bendanya, dia telah kehilangan keluarganya, dia telah kehilangan kesehatan dia. Dan meskipun Ayub menghadapi penderitaan yang cukup luar biasa ini, dia masih lagi mempercayai kekuasaan Tuhan di dalam hidup dia. Dia masih mengandalkan Tuhan di dalam rencana kehidupan dia, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan Ayub. Ayub mengakui bahwa Allah itu memiliki kekuatan yang begitu besar, begitu luar biasa, dan yang tidak terbatas kuasanya. Jadi kita melihat bahwa Ayub ini mempunyai satu keyakinan yang begitu besar, pengakuan yang begitu besar terhadap kekuasaan, kemampuan, dan juga kebijaksanaan Tuhan dalam kehidupannya. Satu pengalaman hidup Ayub yang memberikan kita motivasi bahwa kita ini mempunyai, kita boleh menjadi seperti Ayub yang tetap menyerahkan segala rencana kita ini kepada Tuhan. Percayalah, yakinilah bahwa Tuhan akan memberikan kita kejayaan yang kita tidak boleh sangka, yang kita tidak boleh pikirkan pada waktu Tuhan menjawab segala doa kita, harapan kita, tak kala kita sudah menyerahkan langkah kehidupan kita ini hanya kepada rencana Tuhan. Cerita Ayub yang cukup memberikan kita motivasi. Saudara-saudari, ya, kita akan menikmati lagu yang ketiga. Lagu yang ketiga seperti kata-kata di permulaan pertemuan kita, yaitu Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit kehidupan kita ini selalu biru, jalan yang kita lalui ini selalu rata, tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Demikian seperti Ayub. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Mari kita melewati tembok kehidupan ini. Kita harus meloloskan diri kita melalui cabaran,
melalui segala rintangan, melalui segala pencobaan, hanya bersandarkan kepada kekuatan daripada Tuhan. Anda dan saya, kita semua pasti boleh melakukannya. Kita nikmati lagu yang ketiga, Tuhan tak pernah janji, yang akan disampaikan oleh penyampai lagu ini, yaitu Evania Band, dan lagu ini telah diberikan oleh Elda Mopten kepada Pemasih Media. Kita nikmati lagu yang ketiga ini, dipersilakan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Dengan lagu ketiga yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Ya, jangan kita mengandalkan dunia ini untuk mencapai cita-cita kita. Jangan kita mengandalkan orang lain untuk mencapai cita-cita kita, ya. Karena ada kuasa yang lebih besar, yang lebih tak terbatas kuasanya, yaitu hanya dengan kuasa Tuhan. Ya, di saat kita mencapai kejayaan, jangan kita bergantung kepada satu individu, seolah-olah individu itu hanya individu itu yang boleh memberikan kita kejayaan di dalam hidup ini. Tetapi kita lupa bahwa di sebalik segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang sedang mengatur, Tuhanlah yang memberikan kita rencana jalan terbaik di dalam kehidupan kita. Kita sering gagal dalam hidup kita, tapi kita harus positif, bangkit daripada kegagalan untuk melangkah terus maju ke depan. Tuhan pasti akan memberikan kita satu kemenangan, satu kejayaan yang cukup manis sekali di penghujung perjuangan kita, karena kita sudah
menyerahkan kehidupan kita kepada jalan Tuhan, menyediakan kehidupan kita hanya di dalam rencana Tuhan saja. Mari kita terus mengandalkan Tuhan karena kita pastinya akan diberkati. Dan kita harus ingat antara motivasi yang kita boleh jadikan kekuatan kepada kita bahwa janji-janji Tuhan yang cukup manis dalam kehidupan kita. Ya, kalau hari ini kita sakit, berit, derita di dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur dan kita harus tabah, tetap bersemangat, terus melangkah, karena percayalah adanya sinar kebahagiaan yang akan terpancar di dalam kehidupan kita, yang pastinya memberikan terang yang indah untuk kehidupan kita. Waktu yang gelap akan berlalu, kegelapan malam yang menyelubungi kehidupan kita akan berlalu, dan maka terbitlah fajar yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa janji Tuhan itu senantiasa indah buat kita, ya. Positif dengan apa yang berlaku dalam hidup kita, dan positif yakinilah bahwa kita semua pastinya akan menuai berkat-berkat kejayaan yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Mari kita menyediakan waktu-waktu kita yang begitu indah bersama Tuhan, mengasingkan waktu kita bermeditasi, bermonolog dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pastinya semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin kita diperkuatkan untuk mengatasi masalah pergumulan yang kita sedang hadapi di dalam kehidupan kita. Ingatlah manis janji Tuhan buat kita semua. Kita akan menikmati lagu yang ketiga yang kita akan nikmati pada lagu yang keempat sebenarnya. Dilindung, aku dilindung dalam pelukan Tuhan. Dan lagu ini disampaikan oleh 3F Voices, ya. Dan lagu ini juga diberikan oleh Elder Mopten kepada pemasih media untuk disiarkan. Antara lirik lagu ini, dikala kehidupan kita melalui taufan gelombang yang ada di sekeliling kita, kita hanya mampu berlindung di dalam pelukan Tuhan. Tak kala Tuhan memeluk kita, kita tidak akan pernah takut. Kita akan tidak pernah gentar, karena Tuhan sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Kita merasa begitu nyaman, kita merasa begitu selamat berada di dalam pelukan kita. Dan percayalah, yakinilah bahwa akhirnya Tuhan akan memberikan kita pelangi kejayaan yang cukup indah untuk kita kecapi di dalam kehidupan ini. Apa juga yang kita lewati pada saat ini, kegagalan-kegagalan, jadikan itu sebagai motivasi kita untuk terus dekat kepada Tuhan, dan bukannya menyebabkan kita semakin jauh daripada hadirat Tuhan. 3F Voices dengan lagu Aku Berlindung Dalam Pelukan Tuhan. Persilakan. Rally
terdengar suara lembu memanggil, pulanglah dan rantauanmu berakhir. Mungkin ku tidur pagi dipanggil Yesus, dan selamat dalam pelukannya. Amin. Dengan lagu yang keempat yang sudah kita nikmati dari Three Voices, kekecewaan yang membawa berkat. Ya, kita pernah gagal dan bagaimana kita menerima kegagalan itu menjadi satu kekuatan yang baru dalam hidup kita. Kita pernah merasa kecewa, tapi bagaimana kita dapat mengesat air mata kita itu untuk terus bangkit, dan akhirnya kita sekali lagi menangis kegembiraan atas kejayaan yang kita sudah perolehi. Apapun warna-warni kehidupan kita pada masa yang lalu, itu sudah cukup untuk mengajar kita menjadi dewasa di dalam kerohanian, menjadi matang di dalam kerohanian. Bagaimana harusnya kita berhadapan dengan masalah-masalah yang lebih besar di hadapan kita pada masa akan datang, supaya apa juga masalah yang kita hadapi itu tidak menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan, tetapi semakin besar masalah, semakin itulah kita mau dekat, erat, berada dalam pelukan Tuhan, agar Tuhan akan memberikan kita kelegaan di waktu kita menghadapi masalah, kegagalan, kesedihan dalam hidup kita, kekecewaan yang membawa berkat. Bagaimanakah intipati lengkap daripada khotbah yang akan kita nikmati pada Sabat yang ke-12 ini, yang disampaikan oleh sahabat saya Dr. Jerayan Jitua yang berasal daripada Gereja SD Puhus, Tamparuli. Mari kita menikmati firman Tuhan, khotbah yang pastinya memberikan kita semangat, kelegaan untuk tetap bangkit meskipun kita pernah gagal, berduka di dalam kehidupan ini. Tuhan sedang menyediakan jalan yang lebih baik buat kita semua. Kekecewaan
yang membawa berkat. Saya mempersilakan Dr. Jerayan Jitua untuk khotbah Sabat ini. Dipersilakan. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Terima kasih karena pada saat ini saya diberi kesempatan untuk berkongsi firman Tuhan yang bertajuk kekecewaan yang membawa berkat. Nah, apakah itu kekecewaan? Banyak yang kita pikir bahwa kekecewaan ini satu benda yang tidak baik. Dan memang kebanyakan adalah melibatkan perasaan. Dan sebenarnya maksud yang kita boleh lihat daripada kekecewaan ini menurut Kamus Dewan adalah duka cita. Adalah satu perasaan duka cita disebabkan tidak tercapai cita-cita. Nah, selain daripada itu, ia juga bermaksud keadaan yang tidak berjaya apabila beberapa kali percobaan yang telah kita lakukan. Ataupun secara keseluruhannya, kekecewaan ini adalah satu perasaan sedih karena tidak memperoleh apa yang diingini. Kadang-kadang kekecewaan ini berlaku apabila kalau kita sudah berusaha setiap kali, macam kita berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapat keputusan yang baik, apabila kita menaruh, kita punya harapan, kita punya pencobaan, kita punya usaha, tapi apa yang kita dapat itu tidak seperti apa yang kita ingini, jadi itulah kekecewaan yang kita hadapi. Soalan yang paling penting adalah, pernahkah kita kecewa pada Tuhan? Sudah pasti, kebanyakan daripada kita di sini mungkin pernah 1 atau 2 kali ataupun beberapa kali kecewa pada Tuhan. Kenapa? Mungkin sebelum ini kita sudah berdoa, kita selalu berdoa, kita selalu berbakti pada Tuhan dengan cara kita tersendiri, dan kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu akan dibalas baik. Mungkin kita sudah berusaha belajar, kita belajar, dan pada penghujung hari keputusan yang kita dapat tidak begitu baik. Ataupun kita sudah bekerja keras untuk mendapatkan posisi yang kita inginkan. Tapi pada penghujung hari dia juga, apabila datang saat dia untuk menilai, kita tidak dapat apa yang kita ingini. Nah, perasaan yang macam itu akan pasti mengecewakan kita. Keadaan seperti itu akan mengecewakan kita sehingga kita akan berasa sedih. Tapi kalau kita pikir kembali, wajarkah kita berasa sedih ataupun kecewa pada Tuhan? Secara wajarnya atau logiknya, kita sememangnya tidak layak. Kita tidak layak untuk mempunyai perasaan marah ataupun kecewa terhadap Tuhan. Karena kenapa? Tuhan adalah satu kepribadian yang tidak pernah gagal, dan yang paling penting dia adalah sangat sempurna. Kalau dia tidak pernah gagal dan dia sangat sempurna, sudah pasti apa yang telah berlaku pada hidup kita, kalau dari dia, itu mempunyai sebab-sebab tertentu. Mungkin di sebaliknya ada yang dia ingin katakan pada kita, ada berkat yang lebih lagi di penghujung hari nanti. Jadi, kadang-kadang kenapa juga kita berasa kecewa? Mungkin tidak dapat dinafikan kalau apa yang kita usahakan itu tidak dapat kita peroleh melalui usaha kita sendiri. Contoh, kalau sudah kita cakap, kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tenaga kita berikan, usaha kita berikan, kalau kita tidak dapat peroleh apa yang kita inginkan, sudah pasti manusia ini kan, dia akan ada satu pemikiran di mana benda yang tidak baik itu akan balik-balik terngiang-ngiang di otak mereka. Dan mereka akan balik-balik terpikir, dan perasaan kecewa itu akan berlegar-legar di situ. Dan benda seperti ini kadang-kadang berlaku sebab kita punya keinginan kita itu tidak dipenuhi. Ataupun doa kita tidak dijawab, didengar. Mungkin kita sudah berkali-kali berdoa, kita sudah berkali-kali minta dengan Yesus, ke Tuhan kita untuk minta berkat, tapi tidak didengar dan dijawab. Dan paling penting ataupun yang paling menyakitkan kita adalah orang-orang yang di luar sana adalah yang belum mengenal Tuhan itu, hidup mereka lebih berlimpah daripada kita. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak pernah berdoa, tidak pernah berbakti sama Tuhan, mereka tidak tahu pasal Tuhan. Tapi kalau kita lihat kehidupan mereka kan, kehidupan mereka tuh seolah-olah lebih diberkati oleh kita, lebih diberkati daripada kita. Dan kadang-kadang apabila kita melihat keadaan seperti itu, mungkin perasaan kecewa itu akan lebih lagi dalam diri kita. Sebab kita sudah berusaha untuk buat yang terbaik dalam hidup kita, kita telah meminta, kita telah berbakti, tapi apabila keadaan kita tidak seperti apa yang orang lain lihat, kita akan merasa sedih dan kecewa. Nah, mengapakah kita mengalami kekecewaan? Kenapa menurut kita ini kita mengalami kekecewaan? Kalau kita lihat
Sebab-sebab dia di sini ada katakan, mungkin disebabkan yang pertama adalah kita percaya pada kekuatan diri kita sendiri, dan yang kedua kita meletakkan harapan kita pada manusia dan juga dunia. Meletakkan kepercayaan kita pada kekuatan diri sendiri. Kalau kita merancang sesuatu ataupun kita macam ingin melakukan sebuah bisnis, kita melakukan semua itu menurut kehendak kita punya plan sendiri. Lepas itu kita meletakkan harapan pada pekerja-pekerja kita, manusia lah gitu. Kita harapkan mereka bantu kita begini, untuk buat itu atau ini dalam apa-apa pelbagai proses. Tapi akhir sekali kita akan merasa kekecewaan sebab kita tidak menyertakan Tuhan bersama-sama dengan kita punya usaha ataupun kita punya langkah-langkah untuk berbuat bisnis itu. Percaya pada kekuatan diri dan juga orang lain ada dikatakan dalam kitab hanyalah sia-sia. Kalau kita lihat dalam Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangunkan rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dia katakan dalam kitab, kalau bukan Tuhan yang berserta untuk membangunkan rumah, orang-orang yang telah membangunkan itu, dia punya usaha itu sia-sia saja sebab dia punya berkat tuh ataupun mungkin kebaikan yang daripada yang dilakukan sendirian itu mungkin hanya sekejap, tidak sampai beberapa lama, mungkin 1-2 tahun saja dia bertahan. Tapi kalau kita menyertakan Tuhan dalam proses kehidupan kita, dalam proses usaha kita, semuanya akan berkekalan disebabkan Tuhan itu sendiri Bapa yang Maha Kekal. Kenapa? Kalau kita melakukan, kita punya kerja, kalau kita berharap pada diri kita sendiri, tidak membuahkan hasil, ini disebabkan kekuatan manusia itu hanyalah terbatas di situ saja. Dia tidak boleh melebih-lebih. Dia macam kalau dia buat di level ini saja, memang sini saja dia dapat. Tapi kalau dia menyertakan Tuhan dalam kehidupan dia, pemilihan hidup dia, proses dia punya usaha tuh, dia punya berkat tuh akan lebih lagi daripada ini. Oke? Jadi yang seterusnya, kalau kita menaruhkan harapan pada manusia dan juga dunia, kita pasti akan dikecewakan. Kalau kita lihat dalam dunia ini, mungkin kita kalau harapan pada dunia mungkin bermaksud kalau kita sentiasa berbuat baik. Kita berpikir kalau kita berbuat baik, mungkin apa yang datang nanti pada diri kita ini adalah benda-benda baik saja. Macam tuh orang katakan karma. Jadi kita percaya bahwa apabila kita buat baik, kita akan dibalas baik. Kalau buat jahat, dibalas jahat. Dan apabila kita meletakkan pengharapan kita pada dunia itu, kita sudah pasti akan kecewa. Sebab istilah-istilah seperti itu, dia tidak menentu. Dia tidak kekal. Dan kita tidak tahu pun apa yang akan berlaku di masa depan. Kalau kita lihat dalam Yesaya 2 ayat 22, kita jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Oke. Kalau di situ kita Alkitab ini dia katakan, kalau kita berharap pada manusia, dia tidak hanya melebihi daripada hembusan nafas, dia katakan. Manusia ini sama level dengan kita lah, kita ini pun manusia sendiri, dan dia ini hanya seperti hembusan nafas, sebab kita dihidupkan daripada hembusan nafas Yesus. Jadi, kalau kita ini sama-sama level, kenapa kita berharap pada manusia? Kalau kita ini sama saja. Sedangkan kita ada yang Bapa kita yang di surga yang lebih lagi. Dia mampu memberikan kita berkat yang lebih, dia mampu memberi kita kekuatan yang lebih, dan juga apa yang baik itu yang datang daripada Tuhan sendiri akan lebih baik daripada apa yang kita harapkan daripada manusia. Dan yang paling akhir, kenapa kita mempunyai perasaan kecewa ini? Apabila kita meletakkan kepercayaan diri pada diri kita sendiri, atau kita meletakkan kepercayaan pada orang lain, dan juga dunia lah kita katakan secara keseluruhan, ini menunjukkan kita meremehkan kuasa Tuhan itu. Kita meremehkan kekuasaan Allah. Kalau kita lihat dalam Galatia 6 ayat 7, dia katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang, itu juga akan dituainya. Kalau kita menabur atau kita berbuat sesuatu, mendabur sesuatu mengikut kekuatan diri kita sendiri atau pengharapan daripada orang-orang yang kita kenal begitu, level-level manusia saja, mungkin apa yang kita tuai itu berkat dia itu hanya pada tahap manusia, dan mungkin berkat itu hanya berkekalan hingga 1-2 tahun, tidak akan selebihnya. Tapi apabila kita menabur pengharapan usaha kita dengan beserta dengan Tuhan ataupun kita melakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan begitu. Katakan, semua yang kita tuai itu akan lebih diberkati karena Tuhan sendiri yang memberikan pada kita. Ada dikatakan dalam Alkitab, tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Allah dan juga berbahaya pada jiwa manusia, yaitu
sifat merasa diri sendiri itu kuat. Kalau kita meletakkan diri kita ini seperti orang yang lebih kuat, kita percaya pada diri kita, kemampuan kita sendiri, Tuhan seolah-olah merasa sedih sebab kita tidak mengharapkan pengharapan itu pada Dia. Kita mengharapkan benda-benda yang baik berlaku melalui diri kita sendiri dan juga orang lain. Okay? Dan seterusnya kalau kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 8, secara ringkas saja saya tulis sini, dia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan juga mengandalkan kekuatan sendiri, begitu juga yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kenapa? Sebab ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tinggal di tanah angus di padang gurun, begitu juga di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Tapi bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, mereka akan diberkati. Sini dia katakan, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan menaruhkan harapannya pada Tuhan. Oke, kalau kita lihat di sini, manusia ini, kalau dia meletakkan dia punya kekuatan atau kekuasaan, kekuatan, kepercayaan kepada manusia sendiri dan bukan pada Allah Bapa kita, sudah pasti hidup mereka akan terkutuk. Kutuk bukan maksudnya macam benda-benda buruk lah, tapi mereka tidak akan diberkati. Mungkin dari segi keuangan, kesehatan, kehidupan mereka. Tapi bagi mereka yang meletakkan kepercayaan mereka sepenuhnya pada Tuhan, mereka akan terus diberkati. Dan jangan risau, sebab benda-benda kekecewaan ini tidak hanya berlaku pada zaman sekarang. Pada zaman dulu-dulu juga, pada zaman Nabi-Nabi Alkitab yang tertulis di Alkitab itu pun pernah juga mengalami beberapa peristiwa kecewa. Kalau kita lihat dalam Alkitab, banyak tokoh yang mengalaminya. Kalau macam kita lihat dalam Yunus 4 ayat 1 hingga 2. Di sini dia katakan bahwa Yunus nih dia sangat kecewa, sangat menyesal. Kenapa? Sebab Tuhan mengampuni orang jahat yang telah bertobat. Kalau kita lihat sini dia katakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah, kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Di sini dia lihat bahwa orang-orang yang tempat dia hidup tuh sangat jahat ataupun banyak benda-benda yang tidak baik. Namun ketika mereka berdoa untuk bertobat, Tuhan mengampuni mereka. Dan Yunus sangat kecewa ataupun menyesal, merasa sedih, sebab Tuhan tidak membalas perbuatan jahat mereka. Namun, di sini kita perlu ingat bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak layak untuk merasa kecewa atau marah sama Tuhan. Sebab dia ada cara dia tersendiri untuk membantu, membimbing manusia. Dan selain daripada itu, kita juga dapat lihat dalam Habakuk 1 ayat 2 hingga 3. Ya, Habakuk 1 dalam ayat 2 hingga 3. Sini dia katakan, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kezaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan juga pertikaian terjadi. Nah, Tuhan tidak menjawab dan juga tidak menolong si Habakuk. Walaupun dia setelah lama berdoa untuk meminta keadaan sekeliling dia itu, mungkin dia minta diperbaiki ataupun dia mau keadaan yang huru-hara di situ tuh menjadi lebih baik. Namun sangat-sangat lama benda itu tidak terjadi dan dia rasa kecewa sama Tuhan. Selain daripada itu, kita juga boleh lihat dalam Rut 1 ayat 20 hingga 21 di sana. Rut 1 ayat 20 hingga 21. Kalau kita lihat di situ, tetapi ia berkata kepada mereka, dia bilang, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sini si Naomi ini, dia marah dan kecewa karena Tuhan mengizinkan hal-hal buruk berlaku pada dia. Dia telah melakukan kebaktian dia telah berbakti, dia telah
banyak benda yang baik dia buat, tapi Tuhan mengizinkan hal-hal buruk berlaku pada dirinya. Dan saya percaya kalau kita sendiri berada di dalam tempat-tempat mereka ini, kita juga pasti akan sangat-sangat kecewa. Tapi kita harus ingat, peristiwa yang menyakitkan ini, kekecewaan yang kita alami, kesedihan yang kita alami ini akan terus ada. Kenapa? Sebab dunia sudah jatuh. Apabila dunia sudah jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Mungkin bukan kita mati terus pada saat itu, tapi cara dia mungkin kita akan mendapatkan penyakit, kesedihan, kekecewaan, kesakitan, semua itu. Sudah pasti itu semua akan kita alami. Tapi kita jangan risau. Sebab Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa kalau kita berserta dengan dia tidak akan menjanjikan hidup kita akan senantiasa berbunga-bunga. Tapi apa yang dijanjikan adalah damai sejahtera akan menyertai kita. Dia akan berjalan beriring dengan kita, sehinggalah kita mencapai garisan di mana kita memperoleh kehidupan kekal itu bersama Tuhan nanti. Oke? Dan kalau kita pikirkan kembali, dapatkah kita bebas dari rasa kecewa ini? Mungkin bagi saya ataupun bagi mereka yang di luar sana yang sudah mengalami kekecewaan mungkin tidak akanlah. Sebab benda tuh sentiasa akan berlaku. Tapi yang paling penting, apabila peristiwa yang sedih ini yang Tuhan izinkan kita alami, mampukah kita alaminya dengan penuh rasa bersyukur? Dapatkah kita bersyukur dalam keadaan apapun yang kita hadapi? Dan macam manapun keadaan itu, mampukah kita akan terus bangkit dan maju ke hadapan? Kalau kita lihat kehidupan kita ini, mungkin kenapa kekecewaan ini berlaku adalah dia ingin membentukkan kita. Dia ingin membentuk kita menjadi sebuah ataupun seorang manusia, sebuah umat yang lebih kental untuk menghadapi pencobaan di masa depan. Mungkin pada saat ini Tuhan bilang dia nampak kita bahwa kita berusaha untuk mencapai satu target. Kita melihat dari secara luarannya kita mendapat kejayaan kalau kita berusaha daripada E sampai B. Tapi Tuhan melihat bahwa kalau kita berterusan untuk berjalan lurus sejak usaha kita ini, akhirnya kita akan jatuh dan tidak akan kembali. Jadi mungkin Tuhan katakan, dia melihat masa depan kita, dan dia katakan, mungkin di sini jalan dia, saya akan putung, dia bilang. Saya akan putung, tapi bukan bermaksud dia akan putung selama-lamanya di situ. Mungkin pada saat itu kita rasa kecewa, tapi pintu-pintu berkat lain akan dibuka bagi kita. Supaya kita juga mempunyai cara untuk menjadi berkat pada orang lain, juga kita mampu memahami lebih lagi macam mana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin pada saat ini kita akan ditempatkan di satu tempat di sini, macam di tempat E lah kita diletakkan, dan kita dipenuhi dengan banyak pencobaan, dan kita sudah biasa dengan keadaan itu, kita mampu untuk bersyukur dengan apa yang kita ada, dan tiba-tiba Tuhan angkat lagi kita, dan dia buang lagi kita di tempat B. Mungkin tempat ini dia kasih bagi lagi pencobaan yang lebih lagi. Namun disebabkan kita mempunyai kesyukuran, kita mempunyai kepercayaan, pengharapan kita pada Yesus, pada Tuhan kita di surga, kita dapat dibentuk dan akhirnya kita menjadi berkat. Dan mungkin pada satu kita berasa bahwa hidup kita sudah makin bagus, makin membaik, dan kita akan tetap begitu saja sampai bila-bila. Namun Tuhan bilang, bukan di sini tempat kau. Dia angkat lagi kita, dia akan buang lagi kita tempat yang lebih lagi dia punya pencabaran. Nah, kenapa dia buat begitu? Mungkin dia telah melihat diri kita ini mampu dibentuk, mampu menerima keadaan, dan mampu mengadaptasi kekecewaan kita itu kepada satu perkara yang kita boleh gunakan untuk menukar daripada kekecewaan itu menjadi berkat. Berkat itu mungkin bukan pada diri kita, tapi kita menjadi berkat pada orang lain. Mungkin dia bilang kalau dia letakkan kita di sini satu tempat yang gelap, mungkin sebab dia percaya pada diri kita, Tuhan meletakkan diri kita di sana. Tuhan berserta dengan kita, dan kita sentiasa berharap pada Tuhan, cahaya kita akan sentiasa bersinar di situ. Jadi, macam mana cara kita mengatasi kekecewaan ini? Kalau dalam Alkitab dia sudah banyak katakan, banyak cara-cara dia. Nah, yang paling penting adalah mengingat janji Allah. Bagi mereka yang sudah mengenal Allah, kita dapat bersandar pada janjinya sesuai firman. Sama ada kita melihat penggenapan janji-janji atau tidak, ianya pasti akan berlaku. Rasul Paulus pernah mengatakan ataupun dia pernah berusaha untuk memberitakan Injil dia. Dan dia adalah seorang yang sangat-sangat rajin dan sangat berpengaruh lah
Dia suka betul menyebarkan Injil seberapa banyak tempat yang dia dapat. Dan walaupun dia dipenjarakan, dia tetap memberitakan Injil dia di dalam penjara. Dia mengatakan dalam Filipi 3 ayat 13 hingga 14 di sana, dia katakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan syurgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Kalau kita menghadapi kesukaran, dan bila kita terjatuh, dia katakan apabila kita mengingat janji Allah, yaitu janji dia untuk kalau kita sentiasa setia untuk menempuh perjalanan hidup kita untuk Tuhan, sudah pasti pada penghujung nanti kita akan dapat berserta dengan Tuhan di garisan penemat untuk mendapat kehidupan kekal. Jadi apabila kita merasakan diri kita ini jatuh dan tidak dapat berbuat apa-apa, apa yang kita patut buat adalah kita ingat pada janji Tuhan. Kita ingat janji Dia, dan apabila kita dapat ingat janji Dia, yang kita akan mendapat kehidupan yang kekal kalau kita sentiasa setia dan berusaha untuk mencari Dia. Kita pasti bahwa kekuatan yang kita dapat daripada itu akan lebih lagi daripada kekecewaan yang kita rasa. Mungkin kalau kita kecewa pada hari ini, tapi apabila kita melihat janji Tuhan, kita bilang, oh, kekecewaan yang saya hadapi ini tidak lebih daripada apa yang saya akan terima di hujung hayat saya nanti apabila saya tetap setia sama Tuhan. Jadi di situ kita boleh jadikan janji Tuhan itu sebagai kita punya semangat untuk kita terus hidup dan juga menghadapinya. Selain daripada itu, Tuhan juga pernah mengatakan, dalam Alkitab pernah mengatakan, kita harus mempunyai masa untuk bersendiri bersama Tuhan. Kenapa kita perlu bersendiri? Supaya kita mampu untuk ada face to face ataupun kita ada masa bersendirian sama Tuhan, ini quality time sama Dia. Dan di sana kita boleh berdoa dan membaca firman-firman Tuhan. Dan apa yang penting ketika kita berdoa itu, kita akan sampaikan isi hati kita, juga motivasi kita supaya Tuhan dapat menilainya. Dalam Mazmur 139 ayat 23 hingga 24 dia katakan, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Jadi apabila kita bersendirian sama Tuhan, kita harus berdoa sentiasa. Kita minta apakah jalan yang kita tuju ini, apakah motivasi kita untuk mencapai satu target, apakah isi hati kita yang kita rasa benar nih adalah berasal dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan itu, kita berdoa agar Tuhan akan membantu kita untuk mengubah Dia dan memimpin kita ke satu jalan yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Nah, yang paling penting adalah bersyukur dengan ketentuan Allah. Dalam Mazmur 30 ayat 12, dia katakan, "Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari." Apabila kekecewaan menimpa dalam hidup kita, apa yang kita harus buat adalah sentiasa mempunyai perasaan bersyukur. Apabila kita bersyukur dengan apa sekalipun keadaan yang kita hadapi, kita mampu menjadi orang-orang yang bergembira, orang-orang yang sentiasa mempunyai damai sejahtera dalam hidup kita. Dalam ayat Alkitab ini mungkin kita tidak menari-menari lah, tapi dia katakan apabila kita sentiasa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita selama ini, kita tidak pernah akan komplain ataupun kita tidak akan pernah merasa sedih apa yang berlaku pada kita yang buruk pada hari ini ataupun pada masa akan datang. Saya ada satu cerita di sini. Di sini ada sepasang suami istri. Dia katakan mereka ini adalah orang yang sangat-sangat kuat bekerja, mempunyai kepercayaan pada Tuhan yang sangat-sangat lebih daripada kebiasaan. Dan suatu hari ini, ada satu hari itu si istri dia memang sudah bekerja, tapi dia selalu mencari pekerjaan ataupun mencari posisi yang diinginkan dalam satu pekerjaan itu. Dan sudah lama dia ikut-ikut temu duga. Tapi kebanyakan yang dia dapat, dia tidak berjaya. Dan pada satu saat ini, tempat dia bekerja itu, tiba-tiba menawarkan posisi yang dia inginkan. Nah, dia katakan pada suami dia bilang, dia ingin mengikuti temu duga ini, dia ingin mencoba nasib untuk mendapat posisi yang dia inginkan dalam pekerjaan itu. Jadi suami dia pun bilang, pergilah, buatlah yang terbaik. Dan sepanjang dia punya temu duga tuh, dia bilang si istri, dia punya temu duga tuh berjalan dengan lancar, semua soalan dia dapat jawab, semua keadaan pun sangat baik. Tapi dia risau kalau mungkin temu duga dia ini tidak akan berjaya. Dan si suami katakan, tidak apa kata kita
waktu keputusan diumumkan tuh kita pergi makan-makan, dia bilang. Contoh kalau dia punya temu duga tuh pada hari Isnin dan keputusan dia keluar pada hari Jumat, jadi dia katakan pada hari Jumat tuh mari kita satu tempat di restoran untuk makan-makan pada malam tuh untuk kita merayakan keputusan si istri lah, dia cakap. Pas tuh time dorang Jumat tuh dorang pergilah restoran tuh dan makan-makan, dan kebetulan keputusan tuh keluar dan macam yang kita tahu si istri tidak dapat jawatan yang diinginkan, jawatan yang dia posisi ataupun jawatan itu yang dia harapkan, yang dia usahakan tidak dia dapat. Dan apapun yang berlaku, suami cakap mari kita makan, dan mereka makan. Orang makan sambil mereka makan dalam keadaan di restoran itu mereka bercerita tentang berkat-berkat Tuhan yang telah mereka dapat sepanjang kehidupan mereka. Dan pada saat itu juga si istri dan si suami merasa gembira, lega, karena apapun yang berlaku dalam kehidupan mereka yang tidak baik di hadapan tuh, sebenarnya Tuhan telah memberkati mereka terlebih dahulu, dari dulu sampailah sekarang. Jadi mereka sangat-sangat bersyukur dengan apa yang mereka terima, sehingga mereka mampu untuk menghadapi situasi yang di mana istri itu tidak dapat pekerjaan mereka. Jadi ini sejak perkongsian saya atau khotbah saya pada sahabat ini, saya harap kita semua juga mampu untuk mendapat pelajaran daripada ini. Apabila kita mempunyai kekecewaan dalam hati kita, belajarlah kita untuk terus mengingat pada janji Tuhan. Kita ambil masa kita untuk bersendirian sama Tuhan, untuk berdoa sama Dia, untuk melihat, menilai hati kita, diri kita, kenapa kita mempunyai perasaan sedemikian. Dan yang paling penting, harus kita bersyukur dengan apa saja pun yang berlaku pada diri kita, karena mungkin pada waktu itu cara Tuhan ataupun jalan Tuhan tidak seperti apa yang kita harapkan ataupun tidak seperti yang kita inginkan, tapi apa yang Dia lakukan pada diri kita itu adalah yang terbaik buat kita pada saat itu. Amin dan puji Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah kita nikmati yang disampaikan oleh Dr. J. Ryan Jitwa. Kekecewaan yang membawa berkat, kekecewaan yang pastinya memberikan kita kesedihan, penderitaan. Tapi ingatlah daripada firman Tuhan tadi, ingatlah janji-janji Tuhan yang cukup manis. Di saat kita menderita, Tuhan menjanjikan kepada kita satu kehidupan yang lebih baik pada masa depan. Di saat kita terjatuh dalam kehidupan ini, ingatlah Tuhan sedang memberikan limpah kasih karunia-Nya itu kepada kita. Dan pada saat itu, hari ini, saat ini kita merasakan, oh Tuhan, aku sangat merindu Engkau ya Tuhan. Kita merindui segala kehidupan kesakitan di dunia ini akan berlalu. Kita merindui kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita merindukan berada di sisi Yesus di dalam kerajaan sorga. Ingatlah bahwa janji Tuhan yang cukup manis ini akan kita nikmati, akan kita rasai, akan kita kecapi dengan terus bersama-sama dengannya, terus percaya kepada Tuhan, terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Apa juga warna-warna derita yang sedang melekat dalam kehidupan kita, Tuhan akan tanggalkan itu di dalam kehidupan kita dan menjadikan itu, menukarkan itu menjadi satu kemanisan di dalam kehidupan. Satu klimaks daripada perjuangan kita di dunia ini, klimaks yang kita sama-sama nantikan, yaitu penggenapan kepada janji Tuhan. Setiap satu kita telah menderita, setiap satu kita telah menangis karena penderitaan, karena kekecewaan, karena kegagalan. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malahan kita semakin dewasa, kita semakin matang, kita semakin dikuatkan untuk tidak mungkin meninggalkan Tuhan meskipun kita berhadapan dengan satu tembok masalah yang pastinya dengan kuasa Tuhan, tembok itu akan dapat dipecahkan dan kita boleh lolos menuju kepada kerajaan sorga. Puji Tuhan, dengan berkat yang sudah kita nikmati daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pembicara kita pada sabat ini, mari kita menutup pertemuan kita dengan lagu yang terakhir yang disampaikan oleh
Jed Rosen Justin, Manis Janjimu ya Tuhan. Kita nikmati lagu ini. Dipersilakan. Manis janjimu Tuhan, tak pernah pudar dari harapan bangsa. Ku tinggalkan semua menuju ke tempat yang lebih indah. Ku rindu bersamamu Tuhan di saat menderita. Kau menjanjikan hidup penuh bahagia di saat ku terjatuh. Kau memberikan limpah kasih kurnia. Ku rindu bersamamu Tuhan. Adakah kamu percaya semua yang Dia janjikan kepada semua orang yang beriman? Adakah kamu terima semua yang Dia berikan? Karena Dia mengasihi umat-Nya yang berdosa. Aku kan percaya pada janjimu Tuhan. Di saat menderita, Kau menjanjikan hidup penuh bahagia di saat ku terjatuh. Kau memberikan limpah kasih kurnia. Ku rindu bersamamu Tuhan. Adakah kamu percaya semua yang Dia janjikan kepada semua orang yang beriman? Adakah kamu terima semua yang Dia berikan? Karena Dia mengasihi umat-Nya yang berdosa. Aku kan percaya pada janjimu Tuhan. Manis janjimu Tuhan, tak pernah pudar. Ku menantikan janji-janjimu Mari kita semua berdoa. Saya pimpin dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapa karena berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau tidak pernah melupakan kami dalam kehidupan-Mu, dan Engkau sentiasa memimpin kami dalam kehidupan kami ini Bapa, sehingga kami sentiasa mendapat berkat yang berlebihan dalam kehidupan kami. Dan Bapak, kami percaya bahwa setiap satu kami ini akan mempunyai satu saat di mana kami akan merasa sedih, kecewa, dan juga jatuh. Namun kami percaya bahwa Engkau akan terus membimbing kami Bapak. Daripada janji-Mu, Engkau akan sentiasa memimpin kami. Engkau akan sentiasa memberi kami yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan saya percaya itu Bapak. Dan hanya apabila kami setia menunggu-Mu, semuanya itu akan berlaku. Dan semuanya itu akan datang pada diri kami sesuai dengan apa yang Engkau telah rencanakan pada masa-Mu, dan juga pada saat-saat yang Engkau lihat sesuai untuk diri kami Bapak. Dan terima kasih Bapak karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapak yang maha kekal, dan biarlah Engkau akan terus memimpin kami dalam kehidupan kami Bapak. Dan kuatkanlah diri kami Bapak, dan apapun pelajaran yang telah kami terima tadi, biarlah semuanya itu akan kami pahami, dan kami dapat tangkap, dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami, agar kami mampu menjadikan apapun yang tidak baik dalam kehidupan kami menjadi berkat dalam hidup kami, apabila kami menukar persepsinya Bapak untuk yang lebih baik lagi Bapak. Dan terima kasih Bapak karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini Bapak. Semua doa ini saya hanya serahkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin dan amin atas doa yang sudah dilayangkan oleh pembicara kita pada sahabatnya Dr. J. Ryan Jitua. Terima kasih kepada Dr. JJ atas kesempatan beliau melayani siaran Pemasih Media untuk sahabat yang ke-12. Saya juga berterima kasih kepada Elder Mopton karena telah mendedikasikan lagu Tuhan Tak Pernah Janji, dan juga lagu daripada Aku Berlindung dalam Pelukan Tuhan daripada 3 Voices. Terima kasih juga kepada True Echo dengan video yang sudah disediakan, Tuhan Pasti Sanggup. Tuhan Pasti Sanggup. Dan terima kasih kepada Three Angel dengan lagu video daripada Darlene, Acha, dan juga Alet. Dan terima kasih kepada Jed, Rosen, Justin dengan lagu Manis Janjimu. Dan kita sudah berada di penghujung siaran pada sahabat yang ke-12 ini. Semoga kita semua sudah diberkati dan sudah diperkuatkan. Mari kita berjalan terus menuju kepada hadirat Tuhan dalam hidup ini. Ingatlah, kekecewaan, kesedihan, kesakitan pasti kita akan rasain, pasti kita akan lalui. Namun itu semua sedang menyiapkan kita menjadi umat Tuhan yang kuat, yang setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Kana katongo haro ison dihon, haro son dihon, no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay sokoi rab sinunong kadang kotongo Yesus na son dihon.